Sahih Al-Bukhari, salah satu karya sastra terbesar, jika bukan yang terbesar yang pernah dihasilkan di dunia Islam. Kedua setelah Al-Quran, Sahih Al-Bukhari adalah buku yang paling otentik dalam penyampaiannya. Meskipun beberapa telah mencoba, namun gagal untuk mengkritiknya. Namanya begitu akrab sehingga sangat sulit bagi setiap muslim untuk menghadiri kuliah tanpa mendengar referensinya. Ini juga berlaku di sekolah dan rumah-rumah kita. Buku ini sangat terkenal dan relevan. Namun, mengapa begitu? Mengapa Sahih Al-Bukhari begitu penting bagi muslim sehari-hari seperti Anda dan saya? Dan mengapa ini menjadi buku yang paling banyak dikutip di dunia Islam? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mendesak ini, kita pertama-tama perlu kembali ke masa lalu dan memahami siapa penulisnya. Mari kita cari tahu. Imam Al-Bukhari atau Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari lahir pada tahun 194 di Bukhara, Khorasan, yang kini merupakan bagian dari Uzbekistan modern. Ayahnya adalah seorang pria terpelajar yang dihormati di antara teman sejawat dan keluarganya. Meskipun bukan seorang sarjana hadis, ayahnya kadang-kadang tertarik pada bidang hadis. Dia belajar di bawah bimbingan Imam Malik dan tokoh-tokoh lainnya. Sayangnya sang imam kehilangan ayahnya tidak lama setelah kelahirannya. Beruntungnya, keluarganya termasuk kelas menengah, dan ayahnya meninggalkan warisan yang cukup besar bagi sang imam dan keluarganya untuk hidup. Sebagai seorang anak, sang imam terlihat istimewa di antara teman-temannya, dan telah mencapai sesuatu yang tidak banyak orang lakukan. Sejak kecil dia pernah bermimpi berdiri di depan Nabi Muhammad SAW, mengusir lalat dan melindungi Nabi. Ketika dia menceritakan mimpinya ini kepada gurunya, sang syekh mengatakan bahwa sang imam akan menolak hadis-hadis palsu, sebagaimana dia menolak lalat-lalat tersebut. Itulah mengapa pada usia 12 tahun, dia sudah menghafal 7.000 hadis beserta seluruh rangkaian riwayatnya. Dan pada usia 14 tahun, dia sudah menyerap semua hadis yang bisa diakses di Bukhara. Dia telah menggunakan semua beasiswa dan pengetahuan di provinsinya. Jadi ketika dia mendapat kesempatan untuk pergi ke Mekah bersama ibunya dan saudaranya, dia tidak bisa menolaknya. Pada saat itu Mekah memiliki beberapa sarjana paling terkenal yang mengajar. Itulah sebabnya ketika ibu dan saudaranya ingin pulang, ia ingin tinggal dan meraih setiap tetes ilmu dari para ulama. Selama lebih dari 1 dekade, Imam Bukhari mengembara di sekitar Mekah dan Madinah, unggul dalam bidang akademis sejak usia sangat muda. Bahkan pada usia 18 tahun, dia menulis bukunya sendiri. Dan bukan sembarang buku, melainkan 9 volume buku tentang ilmu Ar-Rijal, atau ilmu tentang manusia. Ilmu ini umumnya dianggap sebagai salah satu ilmu yang paling canggih dalam bidang hadis, karena membahas biografi para perawi hadis. Sampai hari ini, teks ini tetap menjadi sumber utama referensi untuk memahami kehidupan para perawi hadis. Satu hal yang perlu diketahui tentang Imam Al-Bukhari yang tidak banyak orang ketahui, adalah bahwa beliau bukan hanya ahli dalam bidang hadis. Beliau juga adalah seorang ahli teologi dan fiqh. Setelah beliau menghabiskan pengetahuan di Hejaz, beliau kemudian pergi ke Baghdad, ibu kota kekhalifahan Abbasiyah. Di sana beliau bertemu dengan ulama hadis terbesar yang masih hidup saat itu, yaitu Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad memuji Imam Bukhari, mengatakan bahwa beliau belum pernah melihat seseorang dari seluruh provinsi Khorasan seperti beliau. Meskipun pada saat itu Imam Bukhari belum mencapai puncak keilmuannya. Sebagai seorang siswa, Bukhari benar-benar berbeda, di mana semua teman sekelasnya membawa catatan. Bukhari duduk di kelas tanpa membawa apapun, hanya mendengarkan. Catatannya disimpan semua dalam ingatannya. Seringkali Bukhari memperbaiki guru-gurunya hanya dari ingatannya. Ingatannya yang legendaris sudah dikenal luas. Suatu hari, beberapa ulama berkumpul untuk menguji apakah rumor itu benar dan mengundang imam ke majelis hadis di Masjid Besar Baghdad. Ulama tersebut membacakan 100 hadis di depan imam. Hanya tanpa sepengetahuannya, perubahan riwayat hadis tersebut dicampur adukkan dengan teks sebenarnya dari hadis. Jadi, pada dasarnya semua 100 hadis yang diriwayatkan tampaknya benar, tetapi sebenarnya sepenuhnya salah. Setiap ulama membacakan beberapa hadis dan bertanya kepada imam, apakah beliau mengetahuinya? Beliau menjawab tidak untuk semua 100 hadis. Seperti yang dapat Anda bayangkan, ini tampak cukup canggung bagi seorang ulama besar hadis seperti Imam Bukhari. Namun, ketika para ulama selesai membaca, satu persatu imam mulai mengulang semua hadis yang salah dalam urutan yang sama, kepada ulama yang sama yang meriwayatkannya, dan menunjukkan kesalahan riwayat yang tepat. Seluruh masjid terkejut dan terkesan. Untuk tidak mengatakan setidaknya, peristiwa ini akan mengukuhkan keakuratan pengetahuan legendaris Imam Al-Bukhari.
Itu bukan satu-satunya alasan mengapa Imam Al-Bukhari begitu terkenal. Lihatlah, Imam sedang duduk di salah satu majelis pengajaran gurunya, Ishaq ibnu Rahawai, seorang ulama hadis terkemuka. Syekh Ishaq menyebutkan bahwa akan sangat bagus jika seseorang menulis buku yang hanya berkonsentrasi pada hadis sahih. Ide ini menyala di benak Imam Bukhari dan tidak pernah meninggalkannya. Dan itulah saat beliau menulis Sahih Al-Bukhari. Tugas ini begitu monumental sehingga sebelumnya tidak ada yang berani mencoba pencapaian seperti itu. Dibutuhkan 16 tahun bagi Imam Al-Bukhari untuk menulisnya. 5 tahun diantaranya di Basra, Irak, dan tahun-tahun terakhir di Madinah karena beliau ingin mendapatkan berkah tinggal di Madinah. Imam Bukhari harus duduk dan menyaring melalui 600.000 hadis yang telah dihafalnya dan menemukan hadis yang akan memenuhi kriteria ketatnya sehingga bisa cocok dengan sempurna dalam bukunya. Jadi, apa saja kriteria yang ditetapkan Bukhari untuk dirinya sendiri? Nah, salah satunya Bukhari memastikan bahwa setiap hadis memiliki rantai yang terhubung. Ini berarti setiap perawi dalam rantai narasi telah mendengar langsung dari perawi di atasnya. Jadi, misalnya, Imam Malik meriwayatkan dari Imam Nafi', yang meriwayatkan dari Ibnu Umar, yang meriwayatkan dari Nabi SAW. Imam Malik adalah murid Imam Nafi'. Imam Nafi adalah murid Ibnu Umar, dan Ibnu Umar mendengar dari Nabi SAW. Karena kita dapat memastikan bahwa setiap perawi telah bertemu dan mendengar langsung satu sama lain, kita dapat menganggap ini sebagai rantai yang terhubung. Dan kondisi lainnya adalah bahwa perawi harus dapat dipercaya, dapat diandalkan. Artinya dia harus seorang muslim, dewasa, berakal sehat, dan taat kepada Allah. Juga perawi harus teliti. Artinya, jika dia mengingatkan hadis dari ingatannya, maka jelas ingatannya harus tajam dan teliti. Terakhir, hadis tidak boleh memiliki cacat tersembunyi, seperti perawi yang tidak dikenal atau tidak pasti apakah perawi bertemu. Tetapi satu kondisi yang ditetapkan oleh Bukhari untuk dirinya sendiri dalam menyusun sahih, yang membedakannya dari semua penulis lain adalah bahwa para perawi dalam sebuah rantai harus membuktikan bahwa mereka telah bertemu. Karena kondisi-kondisi ketat ini yang diterapkan Bukhari pada pembentukan Sahih Bukhari, yang membuatnya menjadi buku yang paling otentik setelah Al-Quran. Hal yang perlu dicatat tentang Sahih Bukhari adalah bahwa ia tidak pernah menulis tafsir, setidaknya tidak dalam arti tradisional. Secara keseluruhan, dari 600.000 hadis yang dihafal oleh Imam, hanya 7.275 yang bertahan melalui kriterianya yang ketat, termasuk pengulangan. Jika fakta ini tidak membuat Anda terkesan, maka ada satu lagi yang mungkin akan mencengangkan. Ingatlah apa yang dikatakannya. Untuk setiap hadis yang saya pilih, saya berwudu dan melaksanakan 2 rakaat salat di Raudhah Nabi untuk setiap hadis. Itu berarti imam tersebut melaksanakan 7.275 salat istikharah atau total 14.550 rakaat sebelum menyelesaikan bukunya. Semua ini dedikasi dan pengorbanan berpuncak pada salah satu karya terbesar dalam sejarah Islam. Inilah sebabnya mengapa imam tersebut berhati-hati agar tidak ada desas-desus atau narasi yang distorsi yang mencemarkan reputasinya dan merendahkan semua prestasi keilmuannya. Karakternya patut dicontoh, minimal. Ia dikenal begitu tidak peduli dengan urusan duniawi sehingga seringkali ditipu uang dan memaafkan para penipu setelah kejadian, seringkali mengorbankan jumlah kekayaan besar agar tidak ada kemungkinan sekecil apapun untuk menukar akhiratnya dengan dunianya. Meskipun Bukhari dihormati dan dicintai oleh masyarakat, ia tidak dicintai oleh semua orang. Ketika kembali ke Bukhara, semua murid berduyun-duyun ke lingkaran pengetahuannya dan kelas-kelasnya. Hal ini membuat seorang ulama, Muhammad ibnu Yahya Ats-Tsuhali, merasa cemburu karena semua muridnya meninggalkannya, termasuk murid paling berharga baginya, yaitu Imam Muslim. Ats-Tsuhali telah mencemarkan nama baik Imam Bukhari dengan menyebutnya sesat, dan bahwa tidak seorang pun seharusnya belajar di bawah pengajarannya. Melihat bahwa Ats-Tsuhali adalah seorang syekh lokal yang dihormati oleh semua di Bukhara, hal ini menimbulkan kehebohan. Imam Al-Bukhari tentu saja sangat terluka oleh ini. Pada saat yang sama dengan drama keagamaan ini, drama politik juga terjadi. Begitu Gubernur Bukhara mengetahui kedatangan Imam Bukhari, ia mengundangnya ke istananya dan meminta Imam untuk mengajar anak-anaknya. Imam dengan hormat menolak saat berkata, "Ilmu itu untuk Allah,
dan tersedia untuk siapa saja yang ingin mengambilnya. Tetapi, saya tidak akan menjualnya kepada siapapun. Berkali-kali Bukhari menolak untuk mendidik putra gubernur secara pribadi dan meninggalkan orang lain. Gubernur sangat marah, dan desas-desus mulai beredar bahwa Bukhari akan diusir. Situasinya menjadi begitu tegang, sehingga pada hari raya Idul Fitri, Bukhari memutuskan untuk meninggalkan kampung halamannya. Tetapi sebelum pergi, ia berdoa, "Ya Allah, meskipun luas, bumi ini menjadi sempit bagiku. Jadi jika engkau merasa lebih baik, ambillah nyawaku sekarang." Ketika imam meninggalkan kota, ia meninggal sebelum benar-benar meninggalkan kota pada tahun 256 Hijrah. Saat ini, Anda dapat melihat makamnya di Bukhara. Ibnu Khaldun berkata, "Saya mendengar dari para guru dan berbagai ulama bahwa itu adalah utang bagi umat Islam untuk menulis tafsir Sahih Al-Bukhari." Imam Al-Bukhari meninggalkan jejak yang tak terlupakan di dunia muslim. Ingatannya legendaris, dan menurut definisi modern, kemungkinan besar ia memiliki daya ingat fotografi. Ini adalah anugerah langka yang diberikan Allah padanya. Tetapi imam memberikan tips kepada kita tentang bagaimana cara menghafal kebiasaan yang mungkin ingin kita perhatikan. Beliau berkata, cara menjaga hadis tetap diingat adalah dengan mengamalkannya. Saya memohon kepada Allah agar menjadikan kita orang-orang yang konsisten mengamalkan sunnah Nabi SAW, dan memohon kepada Allah rahmat bagi imam besar Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari. Amin.